Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ribdola Dina Sibuan, NIM 2024 48084. Alasan saya memilih masalah ini yaitu karena sampah merupakan masalah yang tak kunjung selesai dan berdampak buruk pada lingkungan. Dan hampir setiap tempat memiliki permasalahan ini, termasuk juga di sekitar saya. Alasan saya juga memilih kasus ini karena kasus lain seperti pencemaran air, deforestasi tidak saya temukan di sekitar saya. Namun, di sini sampah juga memberikan dampak kerusakan lingkungan, terutama pencemaran air. Penyebab utama krisis ekologi sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang. Walaupun sebagian orang sadar akan dampak yang ditimbulkan dari sampah, namun kesadaran itu tidak cukup membuat suatu perubahan dalam diri masyarakat. Berikut ini penyebab utama krisis ekologi sampah. 1. Konsumsi berlebihan, meliputi pola hidup yang konsumtif dan pemborosan. 2. Penggunaan plastik, meliputi penggunaan plastik yang sekali pakai dan tidak dapat didaur ulang. 3. Pertumbuhan penduduk, meningkatkan kebutuhan akan masyarakat. Keempat, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Kelima, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan. Keenam, produksi produk dengan bahan tidak ramah lingkungan. Yang ketujuh, perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Berikut ini dampak yang ditimbulkan dari krisis ekologi sampah. 1. Dampak bagi lingkungan. A. Sampah dapat mencemari udara, tanah, dan sumber air. B. Sampah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai, laut, dan darat. C. Produksi plastik berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. D. Dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Yang selanjutnya, dampak sampah bagi masyarakat. Berikut dampaknya. A. Penularan penyakit. Sampah dapat menjadi penularan penyakit seperti diare, disentri, cacingan, malaria, kaki gajah, dan demam berdarah. B. Gangguan proses belajar mengajar karena dapat mengundang nyamuk dan bau yang tak sedap. C. Keracunan makanan dan minuman. Karena sampah, tempat bersarangnya lalat, bisa kapan saja menghampiri tempat jualan di sekitarnya. Untuk itu, perlu diwaspadai jika ingin membeli makanan atau mengonsumsi makanan yang berasal dari luar ruangan, terutama di samping dekat pembuangan sampah. Pandangan Kristiani tentang penciptaan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. 1. Allah telah melakukan penciptaannya yang begitu sempurna seperti dalam kitab Kejadian 1 ayat 11-12. Ayat ini menggambarkan proses penciptaan Allah untuk mengisi bumi dengan kehidupan dan kesuburan. 2. Mazmur 24 ayat 1. Bumi dan isinya milik Tuhan, yang dimana manusia harus bertanggung jawab untuk menjaga ciptaannya. Selain dari kedua ayat penciptaan di atas, Allah juga memberikan tanggung jawab kepada manusia, yaitu sebagai berikut. Seperti tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28b, yang dimana Allah memberikan perintah kepada manusia untuk mengelola dan mengurus bumi dengan bijak. Menaklukkan bumi berarti merawat dan menjaga bumi,
menjauhkan gulma dan binatang buas, serta berupaya menjaga tanah tetap produktif, baik menguasai bumi maupun menaklukkannya. Merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita oleh Allah sebagai manusia yang mencerminkan gambarnya, karena kita turut serta dalam pemerintahan Allah atas bumi. Dari ayat tersebut, manusia harus sadar bahwa dirinya diberikan tanggung jawab untuk menjaga bukan merusak, yang dimana sampah menimbulkan banyak sekali dampak kerusakan yang bisa merugikan diri sendiri. Berikut ajaran gereja tentang ekoteologi, yaitu sebagai berikut. Seperti tertulis dalam Kejadian 1 ayat 31b, dikatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah sungguh amat baik. Oleh karena itu, manusia dipanggil untuk menjaga keutuhan ciptaan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis ekologi sampah berdasarkan prinsip ekoteologi Kristen. 1. Paham rohani meliputi umat harus menyadari bahwa membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola sampah dengan baik adalah pelanggaran terhadap mandat menjaga bumi, seperti tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28b. 2. Mengurangi konsumsi berlebihan, seperti menerapkan gaya hidup sederhana dan konsumsi yang bijaksana sesuai dengan ajaran Yesus, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 19-22. 3. Pengurangan sampah di kegiatan gereja, membatasi penggunaan plastik sekali pakai dalam acara gereja manapun. 4. Kesadaran ekologis, mengutamakan produk yang ramah lingkungan dan mendukung upaya daur ulang. 5. Membentuk kelompok peduli lingkungan dalam jemaat untuk membahas tentang sampah. Kesimpulannya, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama lingkungan gereja, agar tidak mengganggu atau menghambat aktivitas kita. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Baiklah, sekian dari materi saya mengenai krisis ekologi, yaitu sampah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengetikan teks, saya mohon maaf.